apa ya? Aku ngomongnya gimana tuh? Ahmad Mustoli di mata Ahmad Mustoli. Dia itu termasuk salah satu orang yang paling sulit di profesi ini adalah ketika saya harus mengajar. Saya akan mempercepat pernikahan saya. Kenapa? Karena menurut saya, dan yang kedua, ketika tiba-tiba mahasiswa saya datang atau ngecat, "Pak, saya sudah bekerja di mana?" Itu senangnya itu tidak bisa dibandingkan dengan saya diberikan. Assalamualaikum. Oh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mustoli. Saya berprofesi sebagai pengajar. Ya, mengajar itu cita-cita saya semenjak saya duduk di Madrasah Aliyah. Itu cita-cita saya. Jadi muncul cita-cita saya ingin ngajar itu ketika saya di Aliyah kelas 3. Jadi sebetulnya Jakarta itu tidak masuk ke dalam opsi saya untuk berkarir ataupun untuk hidup ya. Ya, jadi ceritanya itu semenjak selesai pesantren saya itu belajar di Jogja. Kemudian sambil belajar saya juga karena memang sudah tahu nih cita-cita saya sudah cukup spesifik ingin mengajar, sambil kuliah mengajar juga di Jogja sampai S2 mengajar juga di sana dan sudah bersiap-siap untuk menjadi orang Jogja karena opsi saya kalau saya tidak tinggal di Jogja saya tinggalnya di rumah atau di dekat orang tua karena opsinya dekat dengan orang tua sementara alasan tinggal di Jogja karena nyaman. Nah, akan tetapi karena satu dan lain hal, spesifiknya karena setelah saya menikah, seminggu kemudian istri saya keterima kerja di Jakarta. Jadi saya membatalkan niat saya untuk menetap di Jogja, walaupun saya sudah menyewa rumah waktu itu di daerah Tamanan itu di Kabupaten Bantul. Saya tinggalkan, kemudian saya pindah ke Jakarta. Ya karena istri saya keterima kerja dan saya menganggap pekerjaan saya cukup fleksibel, saya tidak terikat, saya bisa mencari kerja di Jakarta. Ya saya ke Jakarta, ini bukan masalah mengalah atau tidak, ya ini karena satu frekuensi saja. Istri saya baru mengenal dunia kerja, saya sudah cukup lama bekerja dan pekerjaan saya fleksibel, jadi saya mencari Jakarta. Itulah kenapa saya berkarirnya di Jakarta. Sebagai tenaga pengajar ya atau sebagai guru, jadi semua guru saya berpengaruh ya. Bahkan dari manapun saya mendapatkan informasi yang menambah pengetahuan saya, bagi saya mereka berpengaruh. Namun ada satu guru yang sangat mengubah pola pikir saya terhadap profesi pengajar, yaitu guru MTS saya, guru Madrasah Sanawiyah. Walaupun pada waktu itu saya belum bercita-citakan sebagai guru, tapi persepsi saya terhadap tenaga pengajar itu mulai terbuka. Namanya Pak Dadang, itu guru matematika sekaligus guru sejarah saya. Itu salah satu yang menginspirasi. Yang lainnya semua dosen dan guru saya berpengaruh sekali. Yang membuat saya bangga dengan profesi ini adalah yang pertama bahwa mengajar itu bagi saya, menurut persepsi saya adalah sedekah yang paling gampang. Itu yang pertama. Jadi sedekah yang paling gampang, kenapa? Karena sedekah yang saya lakukan itu tidak mengurangi apa yang saya punya. Itu yang menurut saya yang menjadi alasan saya kenapa mengajar itu
menarik dan keren menurut saya. Saya tidak pernah mempunyai pikiran untuk meninggalkan mengajar. Bukan institusi ya. Saya tidak berpikiran untuk meninggalkan mengajar. Jadi selamanya ketika saya masih mampu, saya akan bersedekah dengan mengajar. Yang paling sulit di profesi ini adalah ketika saya harus mengajar, ini sangat material ya, material maksudnya sangat material dan aplikatif. Ketika saya harus mengajar kemampuan skill, contohnya skill berbicara ataupun ya khususnya skill berbicara, karena salah satu dari kelemahan saya itu tidak cukup piawai untuk menciptakan suasana kelas yang ceria. Itu saya tidak cukup piawai. Jadi tantangan terberat bagi saya ketika mengajar adalah ketika saya harus mengajar mata kuliah ataupun materi skill, communicative speaking skill misalnya. Itu merupakan tantangan yang paling besar dan sampai sekarang saya belum bisa itu ya untuk menikmati mengajar itu. Kalau selain dari itu enaklah. Saya akan mempercepat pernikahan saya. Kenapa? Karena menurut saya nikah itu di usia 28 tahun. Dan setelah saya menikah, yang saya harapkan bahwa kalau sudah usia 28 tahun itu starting pointnya itu lebih kuat dan lain sebagainya, ternyata fase orang menikah itu ya tetap melewati fase yang sama, fase tahun pertama, tahun kedua, atau tahun ketiga, kemudian tahun kelima, dan fase-fase berikutnya. Jadi, if saya diberi kesempatan saya mengulang, ya saya akan menikah lebih awal dengan istri saya. Gitu ya? Iya. Lebih ini, maksudnya lebih... Ya lebih cepat prosesnya dong. Ujiannya terlewatinya sudah jauh sebelumnya. Jadi sekarang saya sudah di lompatan yang keberapa. Karena saya menganggap starting point-nya itu setelah menikah. Betul-betul responsibility. Kemudian saya menjalani kehidupan itu setelah menikah. Ketika pahit terasa pahit itu ketika menikah. Ketika manis terasa manisnya ketika menikah. Sebelum menikah, pahit itu biasa saja. Manis tidak menjadi kenangan juga. Pesan saya bagi teman-teman yang bercita-cita sebagai pengajar, pastikanlah Anda betul-betul tahu mengajar itu apa. Filosofisnya mengajar itu apa sih? Dan betul-betul cintai pekerjaan Anda. Bahwa Anda itu cinta mengajar, itu perlu Anda ketahui sedini mungkin. Apabila Anda tidak suka mengajar, atau alasan Anda mengajar hanya karena kalau mengajar jadi dosen itu gajinya ya besar walaupun gak besar-besar amat. Misalnya kalian anggap jadi dosen itu gajinya besar, dan kalian menganggap itu sebagai patokan, jangan. Karena teaching is not just about money. Teaching is about life. Momen yang paling mengesankan selama profesi saya sebagai tenaga pengajar itu momen ketika murid atau mahasiswa saya berhasil. Itu sangat mengesankan. Jadi ini tidak hanya satu momen atau dua momen, mungkin ini berkali-kali ya. Pertama ketika let's say anak murid saya itu lolos tes TOEFL dengan nilai yang memuaskan menurut ukurannya, itu momen yang tidak terlupakan. Saya bahkan bisa ingat momen itu. Dan yang kedua, ketika tiba-tiba mahasiswa saya datang atau ngechat, "Pak, saya sudah bekerja di mana?" Itu senangnya itu tidak bisa dibandingkan dengan saya diberikan gorengan pisang, itu nggak bisa. Itu. Jadi ketika
ketika murid saya berhasil, itu yang momen yang tidak terbayar itu, Priceless ya. priceless. Aku ngomong dari Ahmad Mustoli lagi nih. Ahmad Mustoli di mata Ahmad Mustoli, dia itu termasuk salah satu orang yang menyia-nyiakan kesempatan. Jadi saran saya untuk beliau, pergunakanlah kesempatan, ambillah peluang, dan tetap istiqomah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mustoli. Saya adalah dosen dan tenaga pengajar. Jangan lupa teman-teman untuk menonton konten-konten di channel ini, channel di Bali Profesi, karena di dalamnya banyak hikmah-hikmah yang dapat teman-teman dapatkan. Karena manusia menyukai cerita dan manusia belajar banyak dari cerita. Jangan lupa komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum. Menyangkal juga. Maaf ya, aku nggak ada maksud jemput. Iya, betul. Tapi maksudnya ya seperti itu aja gambarannya. Iya itu. Gitu loh, bukan Betul. ininya. Maksudnya sampai bikin maksud aja. Iya. Iya. Komponensial.